seperti itu, kalau lari ke Yohanes 13. Saya tidak tanya itu. Saya iya, kalau seperti itu, kita jadi nggak nyambung ini. Gimana? Engkau yang nggak nyambung, Edis, maaf. Baca kembali Kolose 2 Pertanyaan ayat tadi saya belum dijawab. Apakah Yesus tidak punya Tuhan? Engkau belum menjawab pertanyaan saya di sini. Baca kembali Kolose 2 ayat 9 dan Edis jangan lari kemana-mana. Jelaskan secara hermeneutik eksegesis. Tadi sudah saya jelaskan tadi. Tidak ada hubungan dengan hamba di situ. Kolose 2 ayat 9 ada dua terminologi. Ya sudah, silakan penjelasan Romo KP gimana? Kolose, engkau jelaskan kepada saya ayat itu dulu. Baca kembali Kolose 2 ayat 9. Udah tadi saya jelaskan. Tidak ada hubungan di situ. Ada dua kata yang berbeda di situ, jasmani dengan kepenuhan kealaan, dan engkau belum menjelaskan itu. Udah saya jelaskan tadi. Penjelasan saya hanya seperti ayatnya, tadi. Baru teman-teman kalian saksi sini 5.000 orang ini. Kalian saksikan sendiri bagaimana Edis saya minta hal yang paling kecil, Edis tidak menjelaskan. Tolong Kolose 2 ayat 9 dibaca kembali. Sudah tadi saya jelaskan. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam jasmaninya berdiam kepenuhan kealahannya. Engkau jelaskan, jangan lari ke hamba, jangan lari kemana. Kau jelaskan ayat itu dulu. Udah tadi saya jelaskan. Pater Cafe. Edis tadi sudah jelaskan sejauh pemahaman dia. Mungkin langsung dijelaskan secara hermeneutik maksud dari Kolose 2 itu seperti apa. Langsung saja. Nah, Edis tadi dia sudah menjelaskan sejauh dia paham yang dikaitkan dengan hamba, dengan Filipi tadi. Tapi mungkin Romo Cafe langsung jelaskan sebenarnya seperti apa maksud ayat itu. Ini penting sekali untuk masuk ke situ, Edis. Makanya penting sekali hermeneutik, kriteria hermeneutik untuk sebuah eksegesi yang baik. Untuk sampai ke sana kita baca Kolose 1 ayat 15 dulu. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dia adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan, karena itu dia sabda menjadi manusia. Bukan itu Romo bahasan kita tadi, Romo. Bahasan kita itu tidak, apakah Yesus seorang ateis? Tadi Romo jawab tidak. Betul? Tidak. Karena itu saya menjelaskan. Apakah Yesus di dalam Alkitab berdoa? Romo bilang berdoa. Dia menghamba nggak kepada Bapa di surga? Edis, kita sekarang membuktikan bahwa Yesus itu Allah. Dan dia berdiam di mana? Apakah ketika Yesus itu Allah berarti dia Allah Bapa di surga? Saya jelaskan dulu. Yang Kolose 2 ayat 9 tadi dijelaskan bagaimana. Itu yang saya minta kau jelaskan. Kau lari ke hamba, kau lari ke cuci kaki, kau lari ke semuanya. Saya mau jelaskan itu ayat yang engkau tidak jelaskan. Di dalam jasmaninya berdiam kepenuhan kealahannya. Artinya Allah ini menjadi manusia. Berarti Bapa di surga menjadi manusia? Saya belum bilang Yesus itu Bapa. Berarti Bapa di surga menjadi manusia? Siapa yang bilang Bapa? Allah yang mana yang jadi manusia? Saya jelaskan di situ yang engkau tidak jelaskan. Sekarang di dalam jasmaninya berdiam kepenuhan kealahannya. Artinya dia benar-benar manusia. Dan di dalam kemanusiaan itu berdiam kepenuhan kealahannya. Benar-benar Allah, benar-benar manusia. Pertanyaan belum sampai kepada Allah Bapa dan Allah Putra. Belum. Apa Allah itu? Sekarang kita buktikan bahwa, jangan dulu tanya Edis. Engkau tidak menjelaskan. Jasmaninya tetapi sungguh-sungguh Allah. Itu yang engkau lari ke pelayan, lari ke hamba, lari ke semua. Pertanyaan di situ. Sekarang kembali ke pertanyaanmu. Apakah Yesus ateos? Saya bilang tidak. Karena Yesus itu teos sendiri. Dia benar-benar teos. Artinya kalau dia benar-benar Allah Bapa. Saya tidak bilang Bapa. Jangan tambahkan sesuatu yang saya belum bilang. Apa artinya Yesus Allah itu? Dia itu Allah. Artinya apa? Makanya sekarang saya menjelaskan kenapa Yesus itu Allah. Dan sekarang saya jelaskan bagaimana Allah ini menjadi manusia dan tinggal di antara kita.
dan dia mengambil rupa hamba dan menjadi sama seperti manusia. Allah inilah yang menjadi manusia. Tapi nanti kita buktikan ini Bapa atau bukan. Itu yang kau maksudkan. Saya santai saja. Makanya saya bilang di sini, engkau ini dari idemu berpikir, engkau ini lebih kepada saksi Yehova. Kamu Vanes. Enggak, kita nggak bicara denom di sini. Tidak. Tidak, bukan bisa. Tadi mentalitas berpikir antara dua. Arianisme penuh saksi Yehova atau setengah Arianisme unisitarian atau yang namanya Onenes. Tetapi engkau tidak mau saya sentuh, tetapi saya akan menyentuh mentalitas berpikir mereka. Pertanyaan saya di sini. Yesus Allah? Iya. Dia sendiri? Maksudnya dia sendiri gimana? Ya, maksudnya dia sendiri saja? Gini Romo, ketika Yesus itu adalah Allah, bukan berarti Yesus itu Allah Bapa. Yesus Allah, arti daripada Allah itu adalah otoritas. Jadi Yesus itu memegang otoritas, makanya dia Allah. Dari mana dia dapat otoritas? Dari Bapa di sorga. Yesus tidak punya otoritas. Kalau begitu, dia hanya terima otoritasnya dari Bapa. Dia menerima otoritas itu dari Bapa di sorga. Nah, makanya sekarang pertanyaannya, apakah Yesus yang dia adalah Allah, apakah dia punya Tuhan atau punya Allah? Oke. Penting sekali pertanyaanmu. Saya tahu engkau mau ambil dari Yohanes ketika Yesus bangkit di dalam Yohanes 20. Santai saja. Tetapi di sini pertanyaan saya. Yesus sendiri atau dia bersama dengan Allah Bapa? Yesus sendiri yang adalah Allah, yang adalah Tuhan, apakah dia berdoa? Yesus sebagai Allah berdoa nggak? Bukan. Pertanyaan, saya sudah jawab pertanyaan, sekarang satu-satu dong pertanyaan. Pertanyaan saya di sini. Yesus itu sendiri atau bersama-sama dengan Allah Bapa? Yesus itu sendiri. Yesus itu sendiri. Oke. Yesus itu sendiri, dia adalah Tuhan dan Allah. Betul? Sekarang kita sedikit Romo, biar saya agak sedikit mengkonfirmasi aja gini. Biar tadi Romo ngomongnya udah panjang lebar, saya dengar. Saya boleh bicara nggak kira-kira? Ya, kira-kira saya boleh bicara nggak? Kalau misalnya saya nggak boleh bicara, berarti room ini kayaknya nggak ngasih kesempatan ayat bahwa bicara. Yesus itu sendiri. Tunjukkan dengan ayat bahwa Yesus itu sendiri. Sudah mulai bisu-bisukan nih. Romo, saya ke sini, saya cuma mengkonfirmasi saja. Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah itu, dia punya Tuhan dan punya Allah nggak? Ya, makanya pertanyaan di sini. Yesus itu Romo sendiri. tidak jawab. Gini, jawab saja simpel. Tidak, saya akan Yesus jawab. yang adalah manusia, yang adalah Tuhan, yang adalah Allah, punya Tuhan nggak? Di situ makanya kita akan di situ Romo akan tidak jawab. dijelaskan. Pertanyaan saya tidak dijawab. Saudaraku, saya akan menjawab. Romo tidak Makanya jawab. situ, Romo berbelit-belit kemana-mana. Gini, Bukan yang saya berbelit, tanyakan saudara. begini Romo. Yesus yang adalah Tuhan, punya Tuhan nggak? engkau mau ambil dari Yohanes 20. Di situ nanti saya akan jelaskan secara hermeneutiknya. Terima kasih teman-teman. Saya akan karena tidak ada jawaban. Engkau bilang, lari bagaimana? Inikah kelas yang Edis TV yang kamu pakai? Dia bilang Yesus sendiri. Dia sudah terjebak. Dia sudah terjebak ketika dia bilang Yesus sendiri. Terjebak. Kenapa? Ya. Karena Yohanes 16 ayat 32. Makanya dia takut. Saya tahu dia akan mau lari kepada Yohanes 20. Sekarang Yohanes 16 ayat 32. Tadi ingat Edis TV bilang Yesus sendiri. Yesus sendiri, dan saya tanya ayat, dia tidak mau beritahu, maka dia lari dari sini. Bilang saya berbelit-belit. Proses hermeneutik itu adalah bagaimana merakit untuk sampai ke sana. Makanya dia bilang, tidak mau menjelaskan benar-benar Allah, benar-benar manusia, lari, hamba. Ketika dia tanya, dia bilang Yesus ateis. Saya bilang bagaimana Yesus ateis? Dia itu teos sendiri, bagaimana dia ateis? Gugur. Yang kedua, dia bilang Yesus sendiri, mana ayatnya? Tidak mau, dia takut. Yohanes 16 ayat 32. Ini Edis TV yang kalian ikut. Ini Edis TV yang kalian ikut. Yohanes 16 ayat 32. Satu orang Lihat, ikut. saatnya datang, bahkan sudah datang,
bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Baca kembali. Pengikut Edis TV dan Edis TV tidak pernah dengar. Edis TV kau bundir di sini. Lari kan? Baca kak. Ya, Baca kembali. lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Makanya cut langsung dia membawa ke Yohanes 20 ayat 17. Baca dulu itu. Kasihan dia. Yohanes 20 Ini ayat Edis TV 17. yang kali ini ikut nih. Ini nih Edis TV yang kali ini. Kolose 2 ayat 9 jelasnya beda. Lari hamba, cuci kaki. Kau baca di situ hermeneutik seperti apa? Filipi 2 ayat 6 sampai 11 belum dibaca. Dia mengosongkan diri, dia ambil inisiatif untuk mengosongkan diri dan menjadi sama seperti manusia. Serupa, walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap keserupaan itu dengan Allah selalu harus dipertahankan. Sekarang dia mengambil di mana? Baca kembali itu, Yohanes 20 ayat 17. Ya kak, baca kak. Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Kenapa dia pakai di situ? Di situ bukan omong tentang subordinasi esensi atau substansi, melainkan subordinasi fungsi. Aku datang dalam nama Bapa. Aku datang dalam nama Allah. Di mana? Yohanes 5 ayat 32. Ini STV yang kamu ikut kah? Pakai logika sederhana saja dia kosong. Yohanes 5 ayat 32. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Ada yang memberikan kesaksian tentang aku. Lanjut, siapakah itu? Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini. Dia Allah. Mana dia bilang ateis? Aku tidak. Dia bilang kalau dia manusia, maka dia ateis. Betul. Yesus bilang, aku ini Allah. Aku tidak membutuhkan kesaksian dari manusia. Baca kembali. Ini Edis yang kalian ikut. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yesus butuh kesaksian manusia? Pater, Marcel? Tidak. Kamu? Jelas ayat ditemu. Anak TK naik tadi. Siapa yang memberikan kesaksian kalau begitu? Oke, sekarang ayat 43. Dialah yang mengutus aku. Dialah yang memberikan kesaksian. Ayat 43. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Inilah sekelas Edis TV. Lalu sekarang siapa yang memberikan kesaksian tentang aku? Karena aku tidak membutuhkan kesaksian siapa dari Pater? Manusia. Karena itu siapa yang memberikan kesaksian tentang Yesus? Yohanes 8 ayat 18. Dia memakai Yohanes yang saya belajar khusus. Ini rusak kan dia? SVD sepakai menjadi Yohanes untuk sabda menjadi manusia. Sekarang siapa yang memberikan kesaksian tentang Yesus? Yohanes 8 ayat 18.
Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Karena dan itu juga aku bersama-sama dengan dia, Yohanes 1 ayat 1. Yang diubah Yohanes oleh saksi Yehova. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah Allah. Otaknya nggak nyampe untuk pahami Injil ayat Yohanes itu. 14. Dan firman itu yang ada Allah jadi apa? Firman itu telah menjadi manusia dan Tahan dulu. diam di antara kita, dan firman Allah itu telah menjadi manusia. Ada dua hal di situ. Allah manusia. Allah jasmani. Karena itu Kolose 2 ayat 9, di dalam jasmaninya, di dalam manusianya berdiam kepenuhan dia sebagai Allah. Bagaimana dia punya Tuhan? Karena makanya gagal di situ, dia tidak berfilsafat, dia tidak tahu apa itu subordinasi fungsi dengan subordinasi substansial. Saksi. Dia nggak mengerti. Omong filsafat, omong substansi, esensi, dia tidak mengerti. Apalagi memahami Injil Yohanes. Inikah yang ada rumah apologet mau bela kekristenan? Ngawur betul, Edis. Triknya seperti itu sebenarnya. Yang momen terkeren Pater. Ya, Kolose 2:9, Yesus membasuh kaki. Iya, sampai ke membasuh kaki. Dan lucunya dia bilang yang membasuh kaki adalah hamba. Jika aku dan Tuhan memberikan contoh itu kepadamu, itu yang kita mau baca, maka kamu juga harus membuatnya itu. Dan dia tidak tahu bahwa konteks Yohanes 13 itu adalah pemberian hukum baru. Dia tidak mau baca sampai 34. Inilah hukum baru yang kuberikan kepadamu. 13:34. Ini mau bahas lagi yang SVD yang ambil Injil Yohanes. Nih mau bahas kan. Yohanes 13 ayat 34. Sejak novisiat sudah mulai hafal itu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dan dia mencuci kaki siapa? Para rasul. Alasan dia membasuh kaki para rasul di ayat 1-nya. Oh, itu Injil tuh saya kadang baca menangis ya, karena buset, dia yang besar begini, dia yang kuat begini, dia adalah Tuhan memberikan contoh. Wow. Lalu kenapa kalau begitu dia hamba, dia pelayan, dia apa? Dia mengosongkan diri sebagai hamba. Makanya baca Filipi 2 ayat 6 selanjutnya, saya baca dulu itu supaya langsung mati dia di situ. Makanya dia tidak mau sentuh ayat itu. Mau lari langsung ke 13, jangan dulu. 13 gampang. Alasan dia basuh kaki ayat 1. 13 ayat 1. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada